Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan update konten dari kami. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 3. Geger di Kota Raja. Bab 5. Pagi ini, halaman istana kerajaan Lodaya terlihat sudah mulai ramai. Entah yang keberapa kalinya, para pria berseragam perwira datang bergantian. Ada yang datang berdua, bertiga, dan ada pula yang datang sendirian. Selain perwira militer, terlihat pula para menteri sipil berdatangan seraya mengenakan pakaian kebesaran masing-masing. Hal ini membuat para petugas istana menjadi sangat sibuk untuk menyambut dan mengatur para tamu yang datang. "Ada acara apa sih Kang Yuda? Kok pagi ini ramai betul?" tanya seorang penjaga gerbang sambil menguap. Namanya Kelomang. Pria yang dipanggil Kang Yuda itu menjawab, "Memang kamu tidak tahu. Pagi ini ada rapat umum di Balairung Istana. Kabarnya, semua menteri dan perwira militer, dari tingkat 3 sampai 1 diundang hadir." "Dalam rangka apa Kang?" tanya Kelomang lagi. Yuda menggelengkan kepala, "Kelomang, kemarin sore kamu tidak memperhatikan perintah dari komandan. Kemarin saya izin pulang cepat, Kang. Sejak siang saya sudah di rumah. Saya dapat kabar kalau istri saya tiba-tiba mau melahirkan. Namun, setelah saya tunggui, ternyata sampai menjelang pagi tadi belum keluar juga bayinya." Jawab Kelomang seraya agak malu. Yuda baru hendak menjawab saat ia melihat ada dua sosok yang memasuki halaman depan. Ia segera memberi isyarat pada Kelomang. Kedua petugas ini sontak memasang sikap hormat dan tegap menyambut dua tamu yang datang ini. "Selamat datang, Wedana Soma, Penewu Gajah Seto," sapa keduanya lantang dan hormat. Soma dan Gajah Seto sama-sama mengangguk. Lalu, sambil mengangkat sebelah tangan, Soma berujar, "Terima kasih atas kerja keras kalian. Hari ini kurasa akan jadi hari yang besar. Kalian berdua bersikap yang baik dan jangan lengah." "Siap, Wedana," jawab Yuda dan Kelomang kompak. Setelah mengucapkan instruksi singkat tadi, Soma dan Gajah Seto segera menuju ke Balairung Istana. "Karir Raden Soma luar biasa ya Kang. Sekarang dia adalah Wedana termuda di militer kita," ujar Kelomang. Rona kekaguman terpancar jelas dari sorot matanya. Yuda mengangguk. "Tentu saja, Raden Soma memang pemuda berbakat. Kalau dipikir-pikir, menurut hitungan tahun, aku ini tergolong seniornya di keprajuritan. Tapi lihat di mana aku, dan di mana dia sekarang." "Ya, kalau dibandingkan dengan Akang sih," Kelomang tak melanjutkan kalimatnya. Matanya agak membesar saat melihat sosok yang datang ini. Dengan gugup, prajurit penjaga gerbang ini berusaha berdiri dengan tegak. Yuda juga merasakan hal yang sama. Ia menegakkan tubuh dengan tegang. Peluh mulai mengalir di pelipisnya. Pada saat ini, sebuah kereta kuda berhenti di depan gerbang. Dari dalam, terlihat seseorang yang turun dengan penuh wibawa. Meski rambutnya sudah memutih, namun badan orang ini masih tegap dan kekar. Wajahnya memang sudah dimakan usia, namun masih menyiratkan kekuatan dan kegagahan. Jubah yang ia kenakan begitu agung, dengan gelang emas di lengan kanan dan kiri. Di belakang sosok yang penuh aura mendominasi ini, seseorang berpakaian serba hitam dan topeng warna jingga terlihat mengikuti. Selamat datang, Panembahan Agung Cakra," sapa Yuda dan Kelomang sedikit tergagap. Panembahan Cakra hanya melirik sekilas dan mengangguk kecil. Namun lirikan itu sudah membuat Yuda dan Kelomang menahan napas. Waktu terasa lambat bagi kedua orang ini saat menantikan Panembahan Cakra yang berjalan terlalu santai. Barulah setelah bayangan pejabat tinggi Lodaya itu menghilang, keduanya merasa lega. Saat matahari sepenggalah, Balairung Istana telah dipenuhi oleh tamu undangan. Para menteri, pejabat sipil, militer, dan cendekiawan sudah menempati tempat masing-masing. Singgasana raja berada di tempat yang tertinggi dan hingga kini masih terlihat kosong. 5 anak tangga di bawahnya, terdapat 2 kursi.
Yang satu di kanan dan yang satu lagi di kiri. Panembahan Cakra duduk di kursi kanan. Adapun kursi kosong di sebelah kiri, tadinya itu milik Panembahan Rawesi. Selain 2 kursi milik para Panembahan, di dalam balairung ini masih terdapat 17 kursi lagi. Semuanya diatur agar berbaris rapi membentuk setengah lingkaran, dengan singgasana raja sebagai pusatnya. Sayang sekali, kursi Gusti Rawesi sampai sekarang masih kosong, bisik seorang menteri yang memakai jubah warna merah. Dia adalah Menteri Urusan Air. Usianya sekitar 50-an tahun. Namanya Artomo. Kamu benar Adi Artomo. Dalam hal ini, gesekan di istana akan semakin keras. Kita tidak boleh terjebak dalam pusaran air yang keruh. Timpal pria lebih tua yang ada di samping Artomo. Namanya Danala. Jabatannya adalah Menteri Urusan Tanah. Putra mahkota tiba. Seorang pengawal istana tiba-tiba berteriak. Serentak, segenap yang hadir berdiri. Dari pintu bagian dalam, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang berjalan masuk. Ia mengenakan pakaian kebesaran dan aksesoris yang terlihat mewah. Jubahnya yang berwarna emas dihiasi gambar singa yang mengaum. Siapa lagi anak ini kalau bukan Raden Mas Dharma? Di belakang putra mahkota, terlihat Raden Ajeng Lestari berjalan mengikuti. Sikapnya sungguh acuh tak acuh dan juga anggun. Persis seperti seorang ratu. Setelah Raden Dharma duduk, semua hadirin juga duduk di tempat masing-masing. Silahkan dimulai, titah putra mahkota yang masih belia ini. Mendengar itu, Panembahan Agung Cakra langsung berdiri. Setelah menjura sekali pada Raden Dharma, pria sepuh ini berkata, "Saudara-saudara, para menteri, para perwira dan perwakilan kaum cendekiawan. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa pertemuan kita pagi ini adalah atas prakarsa dari Senopati Lembu Geni dan 7 wedana yang ada di bawahnya. Aku mewakili putra mahkota sungguh mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan semuanya untuk memenuhi undangan ini. Adapun tentang maksud dari pertemuan ini, sebaiknya kita mendengarkan keterangan dari Senopati sendiri." Usai berkata, Panembahan Agung Cakra segera duduk kembali. Ia menoleh pada Lembu Geni yang duduk di baris pertama di jajaran perwira militer, seakan mempersilahkan sang Senopati untuk berbicara. Namun, sebelum Lembu Geni membuka mulut, seorang pria parubaya yang duduk di kursi terdepan berkata, "Padahal hanya seorang senopati, tapi berani sekali memanggil kita semua untuk hadir di sini. Aku sampai harus meninggalkan urusanku sendiri," ujarnya dengan nada yang terdengar gusar. Orang yang barusan berbicara ini bernama Jaka Daring. Jabatannya adalah Menteri Urusan Pangan. Menteri Jaka Daring, apa maksud ucapanmu itu? Apa itu artinya kau meremehkan kami? Para perwira militer, sentak seorang perwira yang duduk di belakang Lembu Geni. Badannya tinggi dan besar, wajahnya menyiratkan aura ketegasan yang luar biasa. Jaka Daring melirik dengan penuh cibiran, "Senopati Mahesa, apa karena terlalu lama menunggangi kuda di perbatasan kau jadi tak paham ucapan manusia? Aku harusnya besok sudah meresmikan pembukaan sawah baru di Perdikan Wilayah Utara, tapi karena ada undangan ini, aku jadi harus menunda semuanya. Kau pikir tentara sepertimu bisa bertempur jika tak ada yang dimakan?" Mendengar itu, Senopati Mahesa jadi meradang. "Kami terbiasa bergerilya di hutan tanpa makanan hingga berhari-hari. Jika tak ada kami yang menjaga perbatasan, apa kau pikir kau betulan bisa makan dan tidur dengan nyenyak di kamarmu yang mewah itu?" Jaka Daring tak mau kalah, "Kau dan pasukan barbarmu mungkin betah berhari-hari tak makan. Tapi bagaimana dengan rakyat? Kau pikir mereka siap untuk berlapar-lapar sepertimu? Jika persediaan beras kita kurang, lalu rakyat kelaparan, mereka akan mudah untuk dihasut. Apa kau mau mereka jadi pemberontak?" Senopati Mahesa mendengus, "Maksudmu dengan memberontak itu adalah seperti perbuatan Wedana Duryono tempo hari. Dari yang kudengar, Wedana Duryono itu adalah sepupu jauhmu. Apa mungkin Menteri Jaka Daring mengetahui sesuatu yang tak kami ketahui?"
Jaka Daring melotot, Mahesa Gubah. Jaga bicaramu, apa kau menuduhku terlibat dalam tindakan bodoh si Duryono itu? Senopati Mahesa Gubah menatap dengan tajam, kau terlibat atau tidak, kami juga tidak tahu, kan? Kurang ajar, Jaka Daring menggebrak meja. Tak lama kemudian, suasana makin gaduh. Kini, orang-orang yang berada di pihak keduanya ikutan bicara. Balairung istana menjadi penuh dengan lontaran kata, saling menuduh dan bahkan menghina. Melihat keadaan semakin panas, Panembahan Agung Cakra berdiri. Dengan sorot mata marah, pria sepuh yang masih kekar ini berkata dengan keras. Cukup. Seketika itu juga, keributan berubah menjadi keheningan. Panembahan Agung Cakra menoleh pada barisan para perwira militer. Senopati Mahesa, hati-hati dengan ucapanmu. Di Lodaya, menuduh seorang pejabat setia adalah kejahatan berat. Sejauh yang aku tahu, Menteri Jaka Daring adalah orang yang sangat memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Dia sudah berjuang keras untuk meningkatkan hasil panen dan menambah lumbung-lumbung kita. Sebagian hasilnya bahkan masuk ke gudang militer di perbatasan. Kemudian, sambil menoleh pada barisan para menteri, Panembahan Agung Cakra berkata, Menteri Jaka Daring, barangkali kau lupa. Senopati Lembu Geni masih tergolong kerabat mendiang raja. Meski secara struktural jabatannya satu tingkat di bawahmu, tapi sebagai anggota keluarga kerajaan, dia berhak untuk menggunakan token khusus guna mengumpulkan kita semua selaku abdi kerajaan. Sebagai menteri, kau tidak wajib tunduk pada titah pemegang token selain raja. Kita akan mendengarkan pemaparan Senopati Lembu Geni dulu. Jika nanti kau berbeda pandangan, kau boleh menyanggahnya. Namun, kau harus ingat, tanpa adanya jaminan keamanan dari para tentara, maka tak mungkin kerajaan kita dapat menggalakkan pembangunan dan memajukan pertanian. Jaka Daring hanya mengangguk kecil dari tempat duduknya. Ia tak berkata apa-apa, namun dari wajahnya, masih ada sedikit ketidakpuasan. Melihat sudah tak ada yang bersuara, Panembahan Agung Cakra berkata kembali, Senopati Lembu Geni, silahkan bicara. Terima kasih, Panembahan Agung. Ujar Lembu Geni dengan hormat. Para menteri, para perwira, dan perwakilan kaum cendekiawan yang saya hormati. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan semuanya untuk hadir dan berkumpul di pagi hari ini. Dalam kesempatan yang hangat ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, pemberontakan Wedana Duryono yang berbasis di Desa Curah dan sekitarnya sudah berhasil kita tumpas hingga ke akarnya. Semua pihak yang terkait sudah ditangkap dan diadili, lalu dihukum sesuai dengan peranan masing-masing. Kami menduga ada pihak kuat yang mendalangi Wedana Duryono. Namun sayangnya, hingga saat ini, belum ada petunjuk yang kami temukan. Jika belum ada petunjuk, lalu apa gunanya hari ini dilaporkan? Celetuk seorang menteri tak puas. Ya, lalu pihak kuat itu siapa? Katanya tak ada petunjuk. Apa mau menuduh kita yang ada di kota raja? Tambah seseorang yang lain. Lembu Geni hanya tersenyum mendengar celetukan-celetukan itu. Saya belum tahu bagaimana cara menjawab 2 pertanyaan tadi. Namun, kami akan terus berusaha menemukan jawabannya. Yang kedua, ada informasi terkait sakit yang diderita oleh Maharani. Mendengar ucapan Lembu Geni, segenap menteri yang hadir memasang wajah serius. Meski mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda, kesehatan dan keselamatan Maharani selaku istri mendiang raja adalah perhatian utama mereka. Apakah beliau betulan disantet, seperti dalam sebuah rumor terbatas yang pernah kudengar belakangan ini? Tanya seorang pria yang duduk di barisan menteri. Namanya Untung. Badannya gemuk dan perutnya buncit. Wajahnya klimis dan selalu berminyak. Jabatannya adalah Menteri Urusan Perdagangan. Mendengar pertanyaan Menteri Untung, Senopati Lembu Geni menggeleng. Beliau bukan disantet, melainkan diracun. Apa? Diracun? Berbarengan, hampir semua menteri berkata demikian. Wajah mereka menyiratkan keheranan dan ketakutan.
Itu benar, ujar Lembu Geni. Dalam penyisiran lokasi dukun sesat belum lama ini, kami menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut, terdapat selembar kertas yang berisi nama-nama bahan ramuan tertentu dan lokasi pengambilannya. Semua barang tersebut harganya sangat mahal dan sangat sulit untuk didapatkan di negeri kita ini. Dari mana kau tahu bahwa catatan tersebut berisi resep untuk meracuni Maharani? Tanya seorang menteri yang lain. Badannya adalah yang paling kurus dengan wajah lancip dan kumis tipis. Namanya Sarpin. Dia adalah menteri urusan perbatasan. Lembu Geni melambaikan tangan. Pada saat yang sama, Soma dan Gajah Seto berdiri. Mereka memberikan sebuah kotak. Lembu Geni mengeluarkan isinya dan menunjukkan selembar kertas. Lihat ini. Catatan resep ini dibuat dengan sandi militer. Kami tahu ini catatan untuk mencelakai Maharani berdasarkan tulisan ini. Tunggu dulu, kata Menteri Sarpin lagi. Jika tulisan dalam catatan tersebut menggunakan sandi militer, bukankah itu artinya kalian dari pihak militer sendiri yang mencelakai Maharani? Jadi, menurut Menteri Sarpin, kami dari pihak militer yang membuat catatan ini. Lalu kami pula yang mengungkapnya ke hadapan umum. Bukankah itu artinya kami sedang memasang tali untuk menjerat leher sendiri? Menteri Sarpin sungguh cerdas. Kali ini Soma yang menjawab sambil tersenyum. Menteri Sarpin mendelik. Ia ingin memuntahkan makian, namun saat melihat Panembahan Agung Cakra yang melirik ke arahnya, sang menteri memilih untuk menelan amarahnya. Di barisan depan para menteri, terdapat 3 kursi yang lebih menonjol. Kursi-kursi itu diisi oleh 3 orang pemimpin para menteri, yaitu Dirgamenteri yang mengurusi perang, dijabat oleh Arya Panggul. Wiramenteri yang mengurusi perbendaharaan, dijabat oleh Merak Papat, dan Dharma Menteri yang mengurusi kebudayaan dan etika, dijabat oleh Bayan Sukma. Sejak awal pertemuan, ketiganya tak ada yang bersuara. Namun, saat ini, Arya Panggul sang Dirgamenteri akhirnya ikut membuka suara. Meracuni Maharani adalah kejahatan berat. Pelakunya dapat dihukum hingga 4 generasi. Apakah Senopati sudah menemukan petunjuk? Senopati Lembu Geni memasang wajah muram. Belum ada petunjuk yang jelas, Kanjeng Dirgamenteri. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Arya Panggul mengangguk ringan. Bagaimanapun, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana pandanganmu, Dharma Menteri? Bayan Sukma yang menjawab, aku ingin semua yang melayani Maharani diganti. Kirimkan pesan pada Kepala Menara Langit. Paling lambat besok lusa, semua pelayan, pengawal dan dayang Maharani harus orang-orang baru. Dan pastikan para pengganti ini tak punya keterkaitan dengan orang-orang lama. Merak Papat menimpali, aku setuju dengan usulan Dharma Menteri. Sebagai tambahan, untuk lebih menjamin keamanan, aku ingin ada pasukan khusus yang mengawasi keselamatan Maharani. Bagaimana jika tugas ini diserahkan pada pasukan Gagawira? Apakah Panembahan Agung selaku komandan mereka setuju? Panembahan Agung Cakra tersenyum dan mengangguk. Aku setuju, akan kukirimkan orang-orang terbaikku ke sana. Tapi, mengawal secara langsung keselamatan Maharani bukan tugas yang ringan. Aku butuh divisi khusus untuk membantu pasukanku sendiri. Bagaimana kalau Senopati Lembu Geni meminjamkan beberapa orang dari divisi Pasakwarta milikmu? Dari yang kudengar, orang-orang Pasakwarta sangat ahli dalam penyamaran dan pengumpulan berita. Ini akan jadi kombinasi yang solid dan mematikan bagi lawan. Apakah Senopati bersedia membantu kami menjaga keselamatan Maharani? Lembu Geni tersenyum dan mengangguk. Panembahan Agung, Anda terlalu memuji. Divisi Pasakwarta milik keluarga kami ibarat pemula jika dihadapkan dengan pasukan Gagawira milikmu. Tapi, jika Gusti berkenan membagi kemuliaan untuk menjaga Maharani dengan kami, saya tentu saja setuju. Melihat hal ini, Panembahan Agung Cakra tersenyum. Nah, sudah 2 hal yang Senopati sampaikan. Sekarang katakan, apa hal yang ketiga? Lembu Geni menjura, hal yang ketiga adalah,
saya ingin memperkenalkan seorang pahlawan muda kepada para menteri dan para perwira sekalian. Namun, meski masih sangat muda, ia adalah aset berharga untuk masa depan kerajaan Lodaya kita. Pahlawan muda, apa jasanya sehingga Senopati menyebutnya pahlawan? Tanya Merak Papat sang Wiramenteri sambil mengelus janggut. Lembu Geni menjawab dengan hormat, dialah yang berhasil mengalahkan Wedana Duryono. Dia juga yang menyelamatkan nyawa kami yang terkepung oleh musuh. Dia yang telah menguburkan jasad Panembahan Rawesi dan dia pula yang telah mengalahkan dukun sesat Zapyar beserta kawanannya. Jika bukan karena jasa pemuda ini, saya khawatir keadaan stabil akan lama baru bisa kita raih. Mendengar jawaban Lembu Geni, ketiga pemimpin menteri itu terlihat sedikit berdiskusi. Sesaat kemudian, Bayan Sukma sang Dharma Menteri berkata, "Baiklah, bawa dia masuk." Bersambung.